Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang keuangan negara. Dan topik yang akan kita bahas adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita belajar dulu terkait dengan historis peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Ini adalah peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, Perpres 54 tahun 2010 ini sebenarnya menggantikan Kepres 80 tahun 2003 yang merupakan peraturan sebelumnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, Kepres 80 tahun 2003 sendiri pun sudah diubah berkali-kali sampai 7 kali perubahannya sebelum dicabut dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 ini. Jadi sebenarnya historis terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini banyak sekali. Ada peraturan kemudian diperbarui dengan peraturan yang lain, diubah dengan peraturan lain, dicabut dengan peraturan lain dan sebagainya. Intinya adalah pemerintah ingin praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia itu berjalan dengan efektif, berjalan dengan efisien, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa mengikuti perkembangan modernisasi perdagangan, perkembangan IT dan sebagainya. Oke. Jadi Perpres 54 tahun 2010 pun diubah sampai 4 kali perubahannya dengan Perpres nomor 35 tahun 2011. Ini perubahan pertamanya. Ini ada klausul tambahan terkait dengan penunjukan langsung jasa konsultan hukum. Kemudian Perpres 35 tahun 2011 diubah lagi setahun kemudian dengan Perpres nomor 70 tahun 2012. Ini merupakan perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010. Kemudian diubah lagi dengan perubahan ketiga yaitu Perpres 172 tahun 2014, dan akhirnya diubah lagi dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat dari Perpres nomor 54 tahun 2010 dan seterusnya. Jadi sekali lagi pemerintah itu pengen menyesuaikan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu agar lebih efektif dan bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan perdagangan dan yang lain-lain. Oke. Dan Perpres 54 tahun 2010 ini yang telah diubah sebanyak 4 kali ini akhirnya dicabut. Akhirnya tidak berlaku lagi dengan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJP. Oke. Dan ini adalah peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia. Dan pembahasan kita saat kita membahas pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada peraturan ini. Oke, kita mulai pembahasannya. Pembahasan kita kali ini terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah ini terbatas pada konsepnya saja. Mungkin bisa kita bilang hanya kulit arinya saja. Kita tidak sampai masuk ke dalam bagaimana proses detail dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, jadi sekali lagi kita hanya konsep atau kulit ari atau kulit luarnya saja. Oke, kita mulai dengan definisi. Apa itu sebenarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah? Oke, sesuai dengan namanya sebenarnya telah jelas ya pengertian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Jadi ini sebenarnya adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oke, ini adalah definisi yang kita ambil dari Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita pasti sudah tahu ya item-itemnya dari pengertian tadi ya. Jadi kalau kementerian di sini berarti maksudnya adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu. Kalau lembaga adalah organisasi non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah atau DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ada di daerah.
Oke, jadi seperti itu pengertian dari pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya, kenapa pemerintah itu harus mengatur pengadaan barang dan jasa ini? Kenapa peraturannya itu terus direvisi, terus diperbarui, dan seterusnya? Kenapa seperti itu? Apa sih sebenarnya urgensi dari pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ini yang akan kita bahas. Nah, PBJ ini sangat penting sekali dalam rangka pembangunan nasional. Jadi kita tahu kan sebenarnya kalau PBJ itu dalam rangka untuk memperoleh barang, memperoleh jasa yang digunakan dalam rangka pembangunan nasional, meningkatkan layanan publik dan juga perkembangan perekonomian. Oke, jadi diharapkan dengan PBJ yang efektif, tujuan dari pembangunan nasional termasuk dalam tadi yang penyediaan layanan publik dan untuk mendukung perekonomian itu bisa terwujud. Oke, jadi itulah alasan mengapa pemerintah mengatur pengadaan barang dan jasa ini. Oke, kemudian yang kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, kita tahu dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus mengalokasikan anggarannya untuk belanja. Nah ini, jadi semuanya merupakan bagian dari keuangan negara dan konsekuensinya, kalau ini merupakan bagian pengelolaan keuangan negara harus dikelola dengan baik, harus mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan juga perlu bisa dipertanggungjawabkan, prinsip akuntabilitas. Oke. Kemudian yang ketiga, alasannya seperti apa? Jadi tadi kita mengeluarkan belanja untuk memperoleh barang dan jasa dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah itu. Jadi nilai manfaatnya itu harus sebesar-besarnya. Prinsip kita, value of money. Uang yang kita keluarkan itu harus bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi pemerintah, bagi tadi layanan publik dan perkembangan perekonomian. Oke. Dan juga diharapkan dengan pengadaan barang dan jasa ini juga bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Oke. Kemudian meningkatkan peran UMKM serta pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Jadi itulah mengapa pengadaan barang jasa itu sangat krusial dan pemerintah perlu memikirkan pengaturannya, tata kelolanya dengan baik. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa seperti apa yang harus mengikuti kaidah dan pengaturan dalam Perpres 16 tahun 2018 ini. Jadi kalau kita mengkategorikan pengadaan apa yang harus mengikuti aturan ini, maka kita bisa melihat siapa yang melakukan pengadaan itu dan juga uangnya dari mana. Oke. Jadi pengadaan yang harus mengikuti peraturan dalam Perpres 16 tahun 2018 ini adalah pengadaan yang institusi pelaksananya adalah kementerian, lembaga, dan perangkat daerah atau perangkat daerah. Oke, itu dari sisi institusinya. Dari sisi uangnya atau anggarannya adalah jika pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan APBN atau APBD. Oke, termasuk mungkin sebagian atau seluruhnya itu dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri. Oke, yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Atau sebagian atau seluruhnya itu dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Oke, jadi pengadaan yang mempunyai karakteristik seperti ini harus mengikuti ketentuan dalam Perpres 16 tahun 2018 ini. Yaitu pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan atau perangkat daerah yang menggunakan anggaran dari APBN atau APBD, termasuk jika sebagian atau seluruhnya itu dari pinjaman dalam negeri, hibah dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya yang diadakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini? Jenis barang dan jasanya itu apa saja? Kita bisa mengkategorikan barang dan jasa ini menjadi 4. Ini sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 ini. Yang pertama adalah kita kategorikan menjadi barang. Oke, jadi pengertian barang ini adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Ini definisi barang. Oke. Kemudian yang kedua adalah
Pekerjaan konstruksi. Jadi sesuai dengan namanya, pekerjaan konstruksi ini adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Oke, bangunan di sini belum tentu gedung ya, bisa berupa jembatan misalnya, bisa jalan, dan yang lain-lain. Ini yang kita sebut sebagai pekerjaan konstruksi. Termasuk pekerjaan dalam persiapan lahan, penggalian dan atau penataan lahan, landscaping, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah jasa konsultasi. Jasa konsultansi ini adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contohnya adalah jasa perencanaan atau planning, perancangan atau desain, kemudian jasa pengawasan, baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan selain konstruksi. Selanjutnya adalah jasa lainnya. Jasa lainnya ini adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya apa? Misalnya jasa boga atau catering service, kemudian jasa cleaning service, kemudian jasa asuransi, perbankan dan keuangan, kemudian ada pencetakan dan penjilitan, jasa fumigasi. Fumigasi ini kalau di perpustakaan penyemprotan untuk mencegah jamur itu ya. Kemudian ada jasa akomodasi, jasa angkutan penumpang dan sebagainya. Pokoknya yang selain jasa konsultansi tadi. Oke. Jadi itu adalah 4 kategori barang dan jasa yang bisa diadakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke. Bisa berbentuk barang, bisa berupa pekerjaan konstruksi, bisa berupa jasa konsultansi, dan juga jasa lainnya. Bagaimana caranya pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Oke, pada dasarnya ada 2 cara bagaimana pemerintah itu bisa memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa. Yang pertama adalah swakelola. Kalau metode yang digunakan adalah swakelola, berarti cara memperoleh barang dan jasa itu dengan cara dikerjakan sendiri. Oke, dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah atau oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah lain atau oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas atau oleh kelompok masyarakat tertentu. Oke, jadi nanti waktu kita membahas swakelola ada 4 tipe swakelola. Oke, tapi pada intinya kalau menggunakan metode swakelola ini, cara memperoleh barang dan jasanya adalah dengan dikerjakan sendiri, tidak dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lain. Nah, yang kedua adalah dengan cara penyedia. Oke, pengadaan barang dan jasa melalui penyedia ini berarti cara memperoleh barang dan jasa itu disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak tertentu. Nah, pelaku usaha sendiri adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Oke, jadi itu perbedaannya dengan swakelola atau lewat penyedia. Kalau swakelola dikerjakan sendiri, oke, dan nanti pengembangannya dikerjakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh pihak lain, bisa kementerian lain, bisa oleh ormas, bisa masyarakat, atau dengan penyedia. Kalau penyedia berarti barang dan jasa itu disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak tertentu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 jenis tipe swakelola. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kalau tipe 1 berarti swakelola itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Oke, itu tipe 1. Nah, kalau tipe 2 seperti apa? Kalau tipe 2 berarti swakelola itu direncanakan, diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lainnya.
Oke, jadi seperti itu perbedaannya. Kalau tipe 1 tadi semuanya dari perencanaan, dari pengawasan, dari pelaksanaan itu dilakukan oleh sendiri. Tapi kalau tipe 2, perencanaan dan pengawasan itu dilakukan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang akan memperoleh barang dan jasa itu, tetapi pelaksanaannya, siapa yang menyediakannya itu adalah oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah lain. Oke, itu tipe 2. Bagaimana dengan tipe 3? Kalau tipe 3 ini berarti perencanaan dan pengawasannya oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah, tetapi pelaksanaannya ya itu oleh Ormas, pelaksana swakelola, organisasi masyarakat pelaksana swakelola. Oke, jadi kalau kita sampai 3 ini sudah ada perbedaannya. Tipe 1 dikerjakan sendiri, tipe 2 pelaksanaannya oleh pihak lain, oleh kementerian lain, lembaga lain, perangkat daerah lain. Kalau tipe 3 itu pelaksanaannya dilakukan oleh Ormas, organisasi masyarakat pelaksana swakelola. Nah, kalau tipe 4 seperti apa? Kalau tipe 4 itu perencanaannya oleh kementerian, lembaga atau peringkat daerah, tetapi pelaksanaannya serta pengawasannya itu dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Oke, kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Oke, jadi ini perbedaannya ya. Dari sisi pelaksanaannya beda-beda. Kalau tipe 1 dilaksanakan sendiri, tipe 2 dilaksanakan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah lain, tipe 3 dilaksanakan oleh ormas, dan tipe 4 dilaksanakan oleh masyarakat. Oke, perbedaannya seperti itu. Contohnya seperti apa? Untuk tipe 1 yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sendiri. Contohnya adalah misalnya Dinas Bina Marga saat melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan misalnya. Oke, kalau dilakukan sendiri berarti swakelola tipe 1. Selanjutnya contoh swakelola tipe 2 yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lainnya. Misalnya seperti ini. Misalnya pemerintah provinsi itu pengen melakukan survei penyalahgunaan narkotika misalnya. Karena tidak bisa dilakukan oleh sendiri, maka meminta bantuan kepada Badan Pusat Statistik misalnya. Oke, jadi tipe yang semacam ini, perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh perangkat daerah sendiri, tetapi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga lain. Ini berarti contoh tipe 2. Kalau tipe 3 yang dilaksanakan oleh ormas seperti apa? Misalnya adalah swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, misalnya apa ya? Misalnya ICW, misalnya Indonesian Corruption Watch misalnya. Atau mungkin Karang Taruna tertentu misalnya. Itu berarti swakelola tipe 3. Kalau swakelola tipe keempat seperti apa? Dilaksanakan oleh masyarakat itu contohnya apa? Contohnya adalah perbaikan saluran air di desa. Oke, melibatkan masyarakat. Melibatkan misalnya contohnya adalah proyek padat karya misalnya. Oke, dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Pemeliharaan MCK atau pekerjaan sederhana lainnya misalnya. Contoh semacam ini berarti adalah swakelola tipe keempat. Oke. Direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, tetapi pelaksanaannya bahkan termasuk pengawasannya itu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sekarang kita bahas apa tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, yang pertama pasti tentunya kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah agar pemerintah itu memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan untuk pelayanan masyarakat atau mendukung tugas dan fungsi dari instansi pemerintah tersebut. Menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Tepat di sini berarti kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Oke, itu tujuan utamanya. Tetapi selain itu, pemerintah juga mempunyai tujuan yang lain saat melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apa saja misalnya? Yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Oke, karena pengadaan barang dan jasa itu sebagian besar kalau bisa diadakan oleh penyedia dari dalam negeri, pasti akan dilaksanakan oleh penyedia dalam negeri sehingga bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Oke, yang nanti pada gilirannya karena meningkatkan produksi dalam negeri berarti mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Oke, itu tujuan pemerintah. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM. Oke, UMKM ini adalah suatu penyangga perekonomian yang penting di Indonesia
kalau kita lihat sektor UMKM ini sebenarnya kalau kita hitung proporsinya merupakan penyumbang terbesar dari PDB kita. Penyumbang terbesar yang merekrut atau menarik tenaga kerja, menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oke, jadi diharapkan mereka bisa menyuplai barang dan jasa mereka ke instansi pemerintah, jadi bisa meningkatkan peran UMKM ini. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Oke, pemikirannya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan juga untuk mendorong pengadaan berkelanjutan. Ini adalah tujuan-tujuan mengapa pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengapa harus diatur sedemikian rupa? Karena tadi tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan barang jasa yang tepat tadi. Tetapi pemerintah juga mempunyai tujuan-tujuan lain, tidak hanya menghasilkan barang jasa yang tepat, tapi bisa mendukung berbagai sektor tadi. Oke. Bagaimana kebijakan umum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah? Oke, kalau kita bicara kebijakan berarti ini adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa sudah kita ulas tadi di slide sebelumnya. Oke, jadi kebijakan umum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah itu apa saja? Oke, paling enggak ada 9 jenis ini. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Oke, yang kedua adalah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperkuat kelembagaan dan SDM PBJ, pengadaan barang dan jasa, termasuk agen pengadaan. Oke, nanti agen pengadaan itu apa nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah untuk mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Oke, jadi saat pemerintah mendorong penggunaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dalam hal yang sama pemerintah juga membangun yang kita sebut sebagai e-marketplace ini. Oke, dan dengan adanya peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemerintah pengen mengembangkan e-marketplace yang sudah ada ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih kepada pemerintah sendiri dan juga bisa mendukung tadi yang beberapa sektor usaha tadi. Oke. Yang kelima adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi setelah transaksi elektronik. Kemudian keenam adalah mendorong penggunaan barang dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Kemudian memberikan kesempatan kepada UMKM, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, serta melaksanakan pengadaan yang berkelanjutan. Oke, jadi intinya kebijakan umum tadi ini masih ada kaitannya dengan tujuan tadi, karena memang sebenarnya kebijakan ini adalah merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita bahas prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, paling enggak ada 7 prinsip yang akan kita bahas. Yang pertama adalah efisien. Efisien ini berarti PBJP, pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu diupayakan dengan menggunakan dana dan daya minimum itu bisa mencapai kualitas atau sasaran tertentu, atau dengan dana yang telah ditetapkan itu bisa menghasilkan hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Oke, itu prinsip efisiensi. Artinya sekali lagi, untuk mencapai sasaran tertentu, dana yang digunakan adalah minimum, atau dengan dana yang ada bisa memperoleh sasaran, bisa memperoleh hasil dengan kualitas yang maksimum. Oke, ini prinsip efisiensi. Prinsip mungkin telah kita pelajari di ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua adalah prinsip efektif. Artinya pengadaan barang dan jasa pemerintah ini harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Oke. PBJ harus efektif untuk memenuhi kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah prinsip dari efektif. Yang ketiga adalah transparan. Artinya informasi mengenai PBJ itu sifatnya jelas dan dapat diketahui secara
luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Oke, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Saat pemerintah ingin mengadakan barang dan jasa tertentu harus diumumkan secara luas. Oke, tidak ada yang ditutup-tutupi dan kemudian masyarakat juga bisa memonitor di sini, mengawasi dari aktivitas pemerintah. Inilah prinsip dari transparansi. Yang keempat adalah prinsip terbuka. Artinya PBJ itu dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat. Tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada pilih kasih, tidak ada prioritas, tidak ada kolusi. Jadi harus terbuka, yang diikuti oleh semua penyedia yang telah memenuhi syarat. Prinsip lainnya adalah bersaing. Dengan prinsip ini, PBJ itu harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. Oke, bagaimana persaingan yang sehat itu seperti apa? Kalau kita sudah belajar misalnya di ekonomi mikro, pasar persaingan mensyaratkan banyak penjual dan pembeli. Oke, jadi syarat agar persaingan yang sehat adalah sebanyak mungkin penyedia dan barang dan jasa yang dilibatkan di sini, yang memenuhi persyaratan. Oke, ini prinsip dari persaingan sehat. Kemudian prinsip yang lainnya adalah adil dan tidak diskriminatif. Artinya, PBJ memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa. Tidak ada prioritas dan tidak ada yang pihak yang diberi perlakuan yang lebih baik atau lebih besar dibandingkan dengan pihak lain. Tidak ada seperti itu. Semuanya diberlakukan sama. Prinsip terakhir adalah akuntabel, artinya PBJ itu harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga konsekuensinya apa? PBJ ini dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita bahas etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sini berarti etika bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga dari sisi penyedia dan pihak-pihak lain yang terlibat. Oke, yang pertama, etikanya adalah harus tertib dan tanggung jawab. Artinya melaksanakan tugas secara tertib disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran. Yang kedua adalah profesional, mandiri dan jujur. Bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan kewenangannya, bekerja sesuai dengan keahlian, dengan ilmu yang dimiliki, dan mandiri serta jujur dalam menjaga kerahasiaan dokumen PBJ. Oke, itu pengertian dari profesional, mandiri, dan jujur. Yang ketiga adalah etikanya adalah tidak saling memengaruhi. Tidak saling memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang nantinya mungkin bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Oke, yang keempat adalah menerima dan tanggung jawab. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dari pengadaan barang dan jasa tersebut. Siapapun yang dipilih sebagai penyedia, siapapun yang dipilih sebagai pemenang misalnya, itu harus pihak lain itu harus bisa menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan itu. Prinsip yang kelima adalah menghindari konflik of interest. Artinya menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak. Nanti contoh dari konflik of interest akan kita bahas. Oke, selanjutnya adalah mencegah pemborosan. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran keuangan negara dalam PBJ ini. Karena prinsip kita tadi, PBJ harus dilaksanakan secara efisien dengan biaya minimum bisa mencapai sasaran atau output hasil yang telah ditetapkan, atau untuk mencapai dengan dana tertentu bisa memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Tidak ada pemborosan di sini. Ini adalah etika dari PBJP. Kemudian adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk mungkin keuntungan pribadi, golongan, kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung itu akan merugikan negara. Itu juga harus dihindari. Dan yang terakhir, etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah. Oke, jadi ini baik di kedua belah pihak, dari penyedia maupun pejabat atau panitia. Kalau pejabat atau panitia dia tidak boleh menerima hadiah. Kalau penyedia barang dan jasa dia tidak boleh menawarkan untuk memberikan hadiah. Oke,
Tidak hanya hadiah, bisa imbalan, komisi, dan sebagainya. Itu harus dihindari. Oke, itu adalah 8 etika yang harus dipenuhi saat kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita saat membahas etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan bahwa salah satu etikanya adalah tidak ada konflik kepentingan, tidak ada konflik of interest. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan definisi dari konflik of interest itu seperti apa. Oke, contohnya adalah seperti ini. Yang pertama, direksi, dewan komisaris atau personal inti pada suatu badan usaha itu merangkap menjadi direksi, dewan komisaris dan personal inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Ini pasti akan menimbulkan konflik of interest, sehingga harus dihindari. Oke. Kemudian yang kedua, konsultan yang bertindak juga sebagai pelaksana pekerjaan. Oke. Konsultan perencana sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan. Oke, ini yang harus dihindari karena pasti akan menimbulkan konflik interest di sini. Kemudian contoh yang ketiga adalah konsultan manajemen konstruksi, tetapi dia juga berperan sebagai konsultan perencana. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian contoh yang keempat adalah adanya pengurus atau manajer koperasi, dan dia itu mengikuti tender, mengikuti seleksi, mengikuti proses pengadaan pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, di mana dia itu merangkap di kementerian atau lembaga tersebut sebagai pengguna anggaran, atau mungkin kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan kayaknya. Ini tidak boleh karena ini pasti akan menimbulkan konflik of interest. Kemudian contohnya lagi adalah PPK, mungkin pokja pemilihan atau pejabat itu secara langsung maupun tidak langsung itu mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. Oke, jadi dia selain menjadi PPK, selain ikut anggota Pokja, ikut anggota PP, dia mempunyai kendali terhadap perusahaan, dan perusahaan itu ikut tender, ikut dan terpilih menjadi penyedia. Ini tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan konflik of interest. Kemudian contoh terakhir adalah mungkin ada beberapa perusahaan yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Oke, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Oke, yang mana sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Artinya di sini dengan keadaan seperti ini akan menimbulkan konflik of interest dan akan mengurangi persaingan yang tidak sehat. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan tadi itu ternyata dikendalikan, dikuasai oleh pemegang yang sama. Oke, jadi hal-hal semacam ini juga harus dihindari. Siapa yang terlibat atau menjadi pelaku dari pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ini ada beberapa pihak. Yang pertama adalah pengguna anggaran atau PA. Berarti dia mempunyai kewenangan untuk menggunakan anggaran di KL, kemudian di perangkat daerah. Kemudian yang kedua adalah KPA, kuasa pengguna anggaran. Berarti pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran. Oke, untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya. Itu KPA. Kemudian yang ketiga adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Berarti pejabat yang diberi kewenangan oleh PA maupun KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN atau APBD. Oke, itu PPK. Kemudian yang keempat adalah pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Oke, ini adalah pejabat pengadaan. Pelaku selanjutnya adalah pokja pemilihan. Pokja pemilihan ini adalah kelompok kerja pemilihan, yaitu sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. UKPBJ ini adalah unit kerja pengadaan barang atau jasa, yang merupakan kalau dulu merupakan transformasi dari unit layanan pengadaan atau ULP. Oke, kemudian pelaku yang lainnya adalah agen pengadaan. Agen pengadaan ini adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Oke, jadi si pelaku yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu disebut sebagai agen pengadaan. Oke, kemudian
pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Sesuai dengan namanya, ini adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan, pengadaan barang dan jasa. Kalau panitia pemeriksa hasil pekerjaan, kalau tadi pejabat berarti perorangan, kalau panitia ini adalah tim. Jadi tim yang tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Kemudian penyelenggara swakelola, berarti tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyedia berarti pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Ini adalah 9 para pelaku dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, sekarang kita akan membahas garis besar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah itu seperti apa. Pada intinya, proses PBJ ini kita bisa kelompokkan menjadi 3 tahap. Perencanaan, setelah itu persiapan, setelah itu pelaksanaan PBJ. Dalam tahap perencanaan, tahap-tahapan yang akan dilalui adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan barang atau jasa itu dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam rencana kerja kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Dan ini kapan dilakukan identifikasi kebutuhan? Kalau pengadaannya itu akan dilakukan di tahun depan, berarti di tahun ini itu sudah harus dilakukan identifikasi kebutuhannya. Jadi 1 tahun sebelum dilakukan pengadaan itu sudah harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja. Setelah identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang atau jasa. Penetapan barang atau jasa, ya mungkin jenisnya bisa berupa barang, bisa berupa pekerjaan konstruksi, bisa berupa jasa konsultansi, dan atau jasa lainnya. Termasuk spesifik barangnya seperti apa, itu sudah harus ditetapkan di tahap perencanaan ini. Setelah ditetapkan barang atau jasanya seperti apa, kemudian ditetapkan juga cara pengadaannya seperti apa. Apakah dengan swakelola atau dengan cara melalui penyedia. Oke. Setelah itu ditetapkan jadwal pengadaan. Jadwal pengadaan terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah jadwal persiapan pengadaan. Kemudian yang kedua adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Itu sudah harus diidentifikasikan. Setelah itu ditetapkan juga anggaran pengadaannya apa saja. Oke. Jadi kalau kita menentukan anggaran pengadaan di tahap perencanaan ini, maka harus mempertimbangkan 2 hal. Berapa biaya barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut, dan juga biaya pendukungnya. Jadi tidak hanya nilai nominal dari barang atau jasa yang dibutuhkan yang akan diadakan, tetapi juga harus memperhitungkan biaya pendukung. Biaya pendukung itu apa? Misalnya pelatihan, kemudian instalasi, administrasi, dan sebagainya. Oke, itu adalah tahap perencanaan. Setelah itu ke tahap persiapan. Di tahap persiapan ini mungkin kita bisa mulai mengelompokkan untuk swakelola dan untuk melalui penyedia. Untuk swakelola, yang pertama dilakukan adalah penetapan sasaran. Penetapan sasaran pekerjaan swakelola. Nanti outputnya apa, hasilnya apa, sasarannya seperti apa, itu harus ditetapkan di sini. Siapa yang menetapkan? Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Oke. Setelah penetapan sasaran, kemudian adalah penetapan penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Siapa orang-orang yang akan melakukan swakelola ini? Timnya siapa saja? Ini harus ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Jika swakelolanya adalah tipe 1, maka ditetapkan oleh PA atau KPA. Jika swakelolanya adalah tipe 2, kita bagi. Untuk tim persiapan dan tim pengawas itu akan ditetapkan oleh PA atau KPA. Tetapi tim pelaksana itu ditetapkan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain. Oke. Untuk tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas oleh PA atau KPA, tetapi tim pelaksananya itu ditetapkan oleh pimpinan Ormas. Sedangkan tipe keempat, penyelenggara swakelola itu ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Oke. Setelah itu, setelah penyelenggara swakelola ditetapkan, kemudian menetapkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaannya seperti apa, dan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB. Oke, itu untuk swakelola. Bagaimana jika melalui penyedia? Jika melalui penyedia, yang pertama dilakukan adalah menetapkan HPS. HPS ini adalah harga perkiraan sendiri. Oke, yang merupakan perkiraan harga barang atau jasa.
Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Oke. Kemudian menetapkan rancangan kontraknya seperti apa, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau TOR, Term of Reference, seperti apa. Kemudian juga menetapkan berapa uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Itu juga harus ditetapkan di tahap persiapan ini. Oke, di tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Nah, di tahap pelaksanaan ini untuk swakelola berarti swakelola itu dilaksanakan. Kalau sudah selesai ada pembayaran, setelah itu dan selain itu ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari swakelola itu. Bagaimana jika PBJ itu melalui penyedia? Maka yang pertama adalah dilaksanakan pemilihan dulu. Oke. Pemilihan ini bisa bermacam-macam, bisa dengan e-processing, dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender atau seleksi, atau tender cepat. Ya, ada berbagai macam. Tetapi karena sekali lagi di awal saya sudah menyampaikan bahwa pelajaran kita hanya konsepnya, maka ini tidak kita bahas dan kita bahas di mungkin kesempatan yang lain. Oke, setelah pemilihan dilakukan, pelaksanaan kontrak, artinya pelaksanaan kontrak ini penyedia melakukan tugasnya seperti apa, oke, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, dan kalau sudah selesai ada serah terima hasil pekerjaan. Oke. Di tahap ini berarti proses pengadaan sudah selesai. Oke, yang saya sampaikan tadi adalah gambaran proses PBJ secara garis besar. Untuk proses swakelola sama seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk proses swakelola terdiri dari tahap perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan dan pelaporan swakelola, dan penutupan swakelola. Jadi tahapnya pada intinya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Untuk perencanaan ada penetapan tipe swakelola, apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4, yang dimana definisinya sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan menyusun perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Di tahap persiapan tadi kita sudah membahas ada penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RHP. Untuk pelaksanaan berarti pelaksanaan rencana kerja, kemudian pengadaan bahan, peralatan, jasa lainnya, tenaga ahli, dan lain-lain. Kemudian penyaluran dana sesuai dengan peraturan. Oke, berarti kalau udah penyaluran dana berarti sudah selesai dan udah terlaksana. Kemudian di sini di swakelola ini juga ada tahapan pengawasan dan pelaporan swakelola. Oke, berarti ada pengawasan dan pengendalian pekerjaan, kemudian pelaporan terkait dengan progres atau kemajuan pelaksanaan, dan pelaporan realisasi pekerjaannya seperti apa. Setelah selesai berarti ada penyerahan hasil pekerjaan di penutupan swakelola. Sekarang kita akan membahas pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik itu menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. Nah, pengadaan barang atau jasa secara elektronik itu memanfaatkan e-marketplace. Jadi sebenarnya e-marketplace ini adalah infrastruktur yang menjembatani kebutuhan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah dengan penyedia barang atau jasa. Jadi menjembatani antara demand-nya kementerian atau lembaga atau perangkat daerah dengan supply-nya para penyedia. Dibuat suatu infrastruktur yang disebut dengan e-marketplace. Nah, e-marketplace sendiri itu mempunyai fitur yang terdiri dari katalog elektronik, kemudian toko daring atau toko online, dan atau yang orang biasa menyebutnya sebagai online shop, dengan pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini yang sering disebut dengan e-purchasing. Katalog elektronik atau e-katalog itu merupakan sistem katalog yang tersedia untuk pembeli barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya secara elektronik. Jadi di katalog elektronik ini nantinya akan memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, kemudian tingkat komponen dalam negeri, produk SNI, harga, dan sebagainya.
Kalau toko online sendiri atau biasa disebut dengan toko daring atau online shop, ini merupakan perdagangan barang atau jasa melalui sistem di mana penjual dan pembeli itu dapat melakukan transaksi secara real time. Sedangkan e-purchasing ini merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Bagaimana prosedur dalam e-purchasing ini? Yang pertama, PPK atau pejabat pengadaan itu akan melakukan pemesanan barang atau jasa pada katalog elektronik di e-marketplace tersebut. Kemudian calon penyedia itu akan menanggapi pesanan dari PPK atau pejabat pengadaan. Nah, kemudian mereka akan melakukan negosiasi teknis dan harga barang atau jasa tersebut. Nah, setelah itu PPK atau pejabat pengadaan dan calon penyedia menyetujui atau menyepakati pembelian barang atau jasa. Nah, kalau mereka sudah sepakat, maka kemudian akan diterbitkan surat pesanan. Prosesnya secara ringkas seperti itu. Nah, dalam pengaturan pengadaan atau barang jasa pemerintah itu diperkenankan untuk melakukan repeat order. Jadi repeat order ini adalah pemesanan secara berulang, melalui proses penunjukan langsung. Repeat order ini dibatasi paling banyak hanya 2 kali saja. Setelah itu harus melalui mekanisme selain repeat order. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, secara implisit dikatakan bahwa lingkup dari korupsi itu adalah jika setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebenarnya kelanjutan dari pasal ini adalah bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda sedikitnya 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tapi intinya yang penekanan di sini adalah saya pengen memberikan lingkup dari tindak pidana korupsi itu seperti apa. Intinya memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, bentuknya apa saja? Bentuknya bisa bermacam-macam, dari penyuapan, kemudian penggelapan, pemberian komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pilih kasih, nepotisme, sumbangan ilegal, pemalsuan, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Nah, di pengadaan atau barang dan jasa ini sangat rentan terkait dengan potensi korupsi ini, di berbagai level. Jadi etika dalam pengadaan barang jasa yang telah kita jelaskan tadi, yang telah kita pelajari tadi harus tetap ditegakkan sehingga pengadaan barang dan jasa itu terhindar dari potensi korupsi ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari beberapa ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam masa COVID-19 ini. Ini adalah beberapa dasar peraturan yang nanti mungkin bisa dicari sendiri isinya seperti apa. Tapi intinya ini ada suatu tindakan khusus, pengecualian khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa, karena kita anggap bahwa COVID-19 ini adalah suatu kondisi yang darurat. Oke, kita mulai pembahasannya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa COVID-19 ini adalah suatu masa yang darurat. Nah, pengadaan barang dan jasa di masa darurat ini diatur dalam peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Jadi di dalam perka tersebut itu ada semacam
pengecualian semacam perlakuan khusus untuk pengadaan dalam penanganan darurat. Disebutkan bahwa berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan atau keadaan tertentu. Nah, kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang ini adalah secara implisit ini menyebutkan bahwa untuk keadaan darurat itu bisa ada perlakuan khusus terkait dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah. COVID-19 itu membawa dampak yang sangat meluas, sangat krusial, sangat signifikan terhadap berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Baik itu dampaknya dari sisi kesehatan, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi keuangan juga. Nah, secara detail mungkin dampak COVID terhadap perekonomian dan kebijakan yang sebagai respon pemerintah bisa dilihat di video saya sebelumnya. Coba di searching aja di video itu. Saya mengulas panjang lebar di situ. Nah, untuk mengatasi dampak dari COVID ini diperlukan suatu tindakan kebijakan yang extraordinary, kebijakan yang tidak biasa-biasa saja, kebijakan yang luar biasa. Nah, untuk mengakomodir kebijakan yang luar biasa ini perlu adanya relaksasi berbagai peraturan pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengakomodir itu, maka pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk melaksanakan APBN dan dalam rangka penanganan COVID dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian negara dan atau stabilitas sistem keuangan, dibuat kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Nah, pada intinya kebijakan pemerintah ini dilakukan untuk 3 hal: dalam rangka kesehatan, dalam rangka perlindungan sosial, dan dalam rangka untuk mendukung dunia usaha. Nah, dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN. Dalam rangka 3 hal tadi. Yang anggarannya untuk biaya pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa. Nih, poin terakhir ini yang kita highlight dan terkait dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu dalam rangka penanganan COVID perlu kebijakan yang extraordinary, dan salah satunya adalah merelaksasi metode pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih spesifik lagi terkait dengan relaksasi pengadaan barang dan jasa ini tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan lain tentang bencana dan darurat. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, itu yang kita highlight. Nah, melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan melibatkan LKPP serta BPKP. LKPP tadi adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kemudian melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian di sini juga perlu melibatkan APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran. Tadi ada relaksasi, tetapi perlu adanya pendampingan APIP di sini agar tidak ada penyelewengan. Nah, APIP itu akan melakukan audit atas laporan dan atau pengaduan dari masyarakat jika ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Jadi ini adil ya dari dua sisi. Yang pertama ada relaksasi, tapi yang kedua adalah ada APIP, ada pengawasan di sini untuk mencegah adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut. Oke.